Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin cek suara Bapak dan Ibu. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Terdengar. Dengar ya? Terima Sudah dengar, kasih. Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Iya, Mohon sampun. izin ini yang bergabung ada 226 peserta nggih. Kita mulai saja karena mungkin kalau menunggu semuanya bergabung terlalu lama nggih. Izin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Ibu Subkoordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa dari Dinas Informatis Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan dimulai. Kabupaten Rembang. Yang kami hormati seluruh tamu undangan peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini dari Bidang Desa se-Kabupaten Rembang, kemudian kader telponi desa, selaku Ketua Bidang Kesehatan Posyandu se-Kabupaten Rembang, kemudian kader pembangunan manusia atau KPM se-Kabupaten Rembang, dan tim pendamping keluarga atau TPK se-Kabupaten Rembang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu ya Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan Zoom meeting siang hari ini dalam acara sosialisasi pelaksanaan PMT lokal tahun 2025 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya nggih. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yang akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai Zoom meeting pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nggih, agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan hal-hal yang kita bahas nanti mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, Bapak dan Ibu, kami informasikan untuk tema Zoom meeting pada siang hari ini akan ada 4 hal yang akan kita bahas Yang pertama terkait peran kader telponi selaku Ketua Bidang Kesehatan pada Posyandu sebagai tim pelaksana PMT lokal di desa. Kemudian peran KPM sebagai tim pelaksana PMT lokal di desa. Kemudian peran TPK sebagai tim pelaksana PMT lokal di desa dan juga terkait data sasaran PMT lokal tahun 2025. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini ada narasumber kita dari Dinpermades, Ibu Ami. Izin monitor apakah sudah bergabung? Bu Ami, monitor apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Ya, sepertinya belum join ya. Sekedap nih Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin kami konfirmasi dulu ke narasumber kita ya untuk bisa segera bergabung. Mohon menunggu terlebih dahulu ya. Terima kasih. Oke, sudah. Oke. Oke, Bu Ami, Oke, monitor. siap. Oke, siap. Oke, sudah siap ya Bu Ami ya. Oke, siap, Mbak. Oke, baik Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting, karena Bu Ami selaku narasumber kita sudah hadir, kami persilakan kepada Ibu Ami Agusmiar SVMSI selaku Subkoordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa dari Dinpermades Kabupaten Rembang. Monggo waktu dan layar kami persilakan.
Terima kasih. Tes, apa suara saya sudah terdengar? Ampun, Ampun, Bu. Bu Ami. Oke, Ampun, siap. Bu. Ya ganti. Oke, huruf satu. Oh, mohon maaf Bu Ami, suaranya masih ke mute. Oh, oke, siap. Oke, Sudah? selamat. Mohon Oke, ya. maaf. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ami dari Dinpermades Kabupaten Rembang. Kami itu berada di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Nah, khusus di saya itu adalah Subkor Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua sudah tahu bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu di desa minimal harus punya 6 lembaga kemasyarakatan desa, yaitu RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, dan adik bungsunya itu adalah Posyandu. Nah, Posyandu itu kalau bisa saya ceritakan sedikit nggih, detail tentang Posyandu. Posyandu itu merupakan kewenangan lokal desa. Karena pemerintah menganggap bahwa Posyandu itu bisa dilaksanakan di tingkat desa. Makanya Posyandu itu diserahkan kewenangannya ke tingkat desa. Kemudian ada peraturan yang mendasarinya yaitu Permendagri 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembina Posyandu. Nah, dulu Posyandu ini adalah salah satu program kerja dari PKK. Tetapi sejak tahun 2018, Posyandu itu menjadi lembaga kemasyarakatannya sendiri. Nah, tugas dari Posyandu ini dulu hanya di bidang kesehatan, tetapi dengan adanya Permendagri terbaru tahun 2024 nomor 13 tentang Posyandu, maka Posyandu ini tidak lagi melayani di bidang kesehatan, tetapi melayani 6 SPM, yaitu ada pendidikan, kemudian kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta di SPM sosial, bidang sosial. Nah, di Posyandu ini tidak lagi melayani hanya bidang kesehatan, tetapi seluruh SPM dilayani oleh Posyandu ini. Dan kita juga sudah melakukan perubahan SK, Bapak Ibu. Kita sudah punya SK-TP Posyandu di tingkat desa, kemudian kita sudah punya SK kepengurusan Posyandu di tingkat desa. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu KPM, Kader Pembangunan Manusia. Nah, mengapa di desa itu sudah ada Posyandu, tetapi dibentuk lagi kader pembangunan manusia? Nah, ini ada kaitannya dengan stunting di Indonesia yang tidak istilahnya angkanya tidak menurun secara signifikan. Otomatis dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Desa, itu mengamandatkan bahwa desa harus punya kader pembangunan manusia. Apa saja tugas kader pembangunan manusia? Mungkin Ibu Bapak sudah tahu semuanya, nggih? Apa saya bacakan? Oke, saya bacakan sedikit, Bapak Ibu. Tugas dari kader pembangunan manusia itu adalah memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Kemudian memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting di desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam rencana kerja pemerintah desa dan APBDes. Kemudian ada memfasilitasi pengukuran panjang tinggi badan balita sebagai deteksi dini stunting dan memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan mendapatkan 5 paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa. Nah, ini semuanya biasanya dilaksanakan bersamaan dengan Posyandu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana prinsip kerja KPM?
Prinsip kerja KPM itu mengajak peran serta atau partisipasi masyarakat dalam lembaga, dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan, kemudian berkoordinasi. Nah, ini yang paling penting, berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas seperti ahli gizi, sanitarian, kemudian guru PAUD, dan aparat atau lembaga desa. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, saat ini Dinas Kesehatan punya program yaitu pemberian makanan tambahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting pada bayi balita dan juga untuk mengurangi resiko gizi buruk pada ibu hamil. Nah, eh, kalau semua program pemberian makanan tambahan dimasukkan ke desa dan harus dibiayai oleh dana desa, mungkin desa akan keberatan. Dan ini momentum terbaik bagi desa karena ada program ini dari Dinas Kesehatan. Jadi kami mohon untuk Ibu Bapak KPM, Ibu Bapak kader telponi yang ada di desa, kemudian tadi siapa lagi tadi tamunya, dan TPK, tim pendamping keluarga, agar bisa ikut membantu mensukseskan program pemberian makanan tambahan ini. Dan di sini Bapak Ibu sebelum melaksanakan tugas ini harusnya kita punya data dulu nggih, data sebentar Bapak Ibu, data sasarannya. Nah, ini saya melihat ada beberapa kecamatan yang belum selesai untuk melaksanakan pendataan sasaran di rumah tangga yang berhak mendapatkan PMT ini. Untuk Kecamatan Sumber saya bacakan nggih, biar menjadi catatan. Nanti kalau ada desa yang merasa belum melakukan eh, pemutakhiran data atau juga datanya belum lengkap untuk data sasaran PMT-nya, nanti tolong dijawil atau dilihat kembali nggih Bapak Ibu. Ini seperti Kecamatan Sumber yang masih kurang, kemudian Kecamatan Sulang, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang. Nah, kalau ada permasalahan nanti bisa disampaikan di sini, mumpung ada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Eh, Kami dari Dinpermades sangat mendukung baik ya, karena eh, sewaktu kami melakukan monitoring di desa terkait dengan posyandu dan lain-lainnya, memang rata-rata terkendala di dana desanya. Dana desa kami itu sudah diplot-plot untuk ini loh Bu, jadi kami itu tidak bisa konsisten untuk penanganan lembaga yang lain, terutama seperti posyandu. Nah, yang paling menyerap dana terbanyak itu kan di posyandu, ya Bapak Ibu, karena jumlah bayi balita, jumlah ibu hamil, ibu nifas di situ harus bisa dilayani oleh posyandu, terutama di bidang kesehatannya. Oke, dari kami Dinpermades cukup sekian tracingnya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo kita bahas bersama-sama. Kendalanya ada di mana di desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ami yang telah menyampaikan materinya untuk kesempatan siang kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk pertanyaan untuk Bu Ami kita ini dulu ya, kita tampung dulu ya nanti ya. Kita lanjutkan dulu untuk paparan selanjutnya dari Bu Dini, nanti baru langsung aja. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini untuk sesi diskusi ternyata langsung mawon ya Bu Ami. Gak apa-apa ya Bu, langsung menerima pertanyaan dari teman-teman mungkin yang kali ini ingin bertanya. Nggih, monggo silahkan. Nggih, monggo. Oke. Monggo Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting, kami persilakan mungkin ada pertanyaan khusus untuk Bu Ami, khususnya mungkin dari teman-teman KPM ya, di semua desa, mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau ada yang kurang jelas terkait program PMT dan juga tugas dari teman-teman KPM mungkin ya untuk pelaksanaan PMT di tahun ini. Monggo Bapak dan Ibu kami persilakan. Maaf Bu Ami, mau nanya. Tadi katanya
contoh Kecamatan Sale itu belum sasaran, belum ada gitu. Padahal dari tim kami, tim dari PMT dari Puskesmas Sale itu sudah mengeser semua jumlah sasaran. Kami juga sudah persiapan untuk hari Jumat dari bahan dari eh, peralatan yang kita butuhkan itu sudah persiapan. Itu datanya dari mana, Nji? Oh, terus, Eh, Monggo dari Dinas Kesehatan, saya ini dapatnya dari Dinas Kesehatan, Bu. Monggo Mbak Dian mungkin bisa membantu menjawab datanya dari mana. Ini di catatan kami, Ibu, ini balitanya belum dan belum ada keterangan posyandunya, Ibu. Tapi nanti lengkapnya monggo dari Dinas Kesehatan biar menyampaikan. Ya, mohon izin membantu menjawab ya Ibu. Mungkin jadi tadi untuk yang dari Bu Ami itu untuk sasarannya mungkin memang sudah ada nih untuk semua desa. Cuman ini kita mengupdate berdasarkan data yang dimasukkan ke link data sasaran yang dibuat oleh Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi mungkin memang sudah ada sasarannya, cuman belum dimasukkan ke link data sasaran yang kita buat. Jadi nanti mungkin akan diupdate juga ya dari kami ada listingnya mana-mana saja desa mana atau kecamatan mana atau kecamatan mana aja yang mungkin datanya belum masuk secara lengkap seperti itu. Mungkin ada nama posyandunya yang belum ada atau nama desanya yang belum ada, baru nama balita atau pemilihnya aja seperti itu guys, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu klarifikasi dari kami. Mungkin bisa diterima ya Bu Anita. ya, Bu. Ya, terima kasih. Monggo, Bapak dan Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Ami. Teman-teman KPM sudah paham ya, kira-kira nanti di pelaksanaan PMD nanti untuk tugasnya apa saja dan nanti perannya seperti apa itu. Gak pendeta apa mah? Ibu, ada yang mau ditanya atau sudah cukup jelas nggih, Bapak dan Ibu? Berarti ini Bapak Ibu KPM sudah siap nggih untuk melaksanakan program PMT? Kalau tidak ada suaranya berarti sudah siap, Ibu. Oke, mungkin sudah siap ya Bu, Yes, sudah paham. sudah Jadi siap. ya, insya Allah ya, semoga karena tidak ada yang bertanya, semoga sudah siap dan sudah paham ya untuk tugasnya nanti kira-kira perannya seperti apa untuk pelaksanaan PMT di tahun 2025 ini. Baik, mungkin Sampun, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita bisa langsung menuju ke narasumber selanjutnya, ya. Oh, ini ada yang chat nih. Oh, tolong diberi modul. Modul pelaksanaan PMT-nya ya, Bu.
Baik, untuk sarannya mungkin kita tampung dulu ya. Nanti akan kita komunikasikan lagi di tim di kabupaten ya untuk ini apa sarannya untuk dibuat modul ya untuk pelaksanaan PMT lokal. Baik, terima kasih atas masukannya. Mungkin kalau untuk pertanyaan sesi Bu Ami kita cukupkan ya. Terima kasih banyak Bu Ami atas kerabuhannya dan juga tadi sampun menyampaikan hal-hal terkait peran KPM gitu untuk pelaksanaan PMC tahun ini. Kami lanjutkan ya, mohon izin Bu Ami untuk narasumber selanjutnya. Bu Dini, monitor, apakah sudah bergabung? Sudah, Mbak. Sampun Ibu. Baik, langsung saja ya Bapak dan Ibu semuanya. Karena ini Bu Kepala Bidang sudah rawuh dan sudah siap untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan kepada Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ibu Dr. Gigi Dini Nuraida, Magister Manajemen Rumah Sakit. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini kita bertemu lagi di jam 2:30, luar biasa. Ini ada yang bergabung 200 sekian peserta Zoom meeting. Terima kasih atas kepeduliannya dalam bagaimana saat ini kita berkoordinasi dan alhamdulillah tadi sampun disampaikan oleh narasumber dari Dinpermades Bu Ami, bagaimana kami di Dinas Kesehatan harus mengawal kualitas posyandu yang ada di seluruh desa yang diharapkan pada penguatan kelembagaan posyandu yang tadi sudah disampaikan Bu Ami, di mana saat ini PR-nya tidak hanya kesehatan, namun ada beberapa bidang. Tentunya ini kita harap untuk kesehatan ini karena harapan dari Dinpermades bahwa kesehatan ini kan sudah lama ya, posyandunya sudah lama dari dulu ya posyandu ya kesehatan dan level saat ini bukan lagi untuk dari dasar tapi sudah menengah atau bisa lanjut gitu. Sehingga kami di sini diminta untuk penguatan kelembagaan pada masing-masing posyandu di tingkat desa yang kita sudah menindaklanjuti arahan dari Dinpermades bagaimana peran daripada Ketua Bidang Kesehatan pada TP Posyandu Desa, yaitu Bidan Desa, kemudian dan juga Ketua Bidang Kesehatan pada 1218 posyandu di se-Kabupaten Rembang. Keluar. Tapi bisa ya, didengar ya kok keluar. Bisa ya? Masih terdengar ya? Maaf ya, ada gangguan teknis. Untuk itu kami di sini berupaya untuk mengawali arahan dari Dinpermades dalam bagaimana pelaksanaan PMT di Kabupaten Rembang yang pada saat rapat diharapkan untuk karena kita satu tim pada penanganan stunting antara Dinpermades, kemudian dari Dinsos, Dinas Kesehatan, ini kan satu tim ya. Satu tim dalam koordinasi intervensi spesifik dan sensitif. Harapannya kemarin ya dengan TP Posyandu dan TP PKK yang memang menjadi pelaksana di tingkat desa itu harus diberdayakan bersama. Jadi kami menindaklanjutinya ngawali juga kemarin dari Bapeda terkait dengan telepon putus-putus ya. Bentar. Putus. Iya, suretene nek ndi? Bapak retene nek sepatu. Iku. Pak sing ngedit surete.
Maaf, mic-nya belum dinyalakan. Halo, sudah ya? Oke, saya lanjutkan, guys. Jadi pada hari ini eh, kembali lagi ya, latar belakang mengapa PMT di Kabupaten Rembang ini dilaksanakan serempak, kemudian dengan berbagai macam strategi penggerakan sekabupaten. Ini kami diminta oleh Bapeda, diminta oleh Dinpermades pada eh, pelaksanaan PMT yang maksud tujuan telponi stunting untuk bisa diimplementasikan karena Bapeda pesan kepada kami kolaborasi KPM TPK telponi untuk betul-betul secara nyata berperan pada pelaksanaan segala hal yang berkaitan dengan intervensi spesifik dan sensitif di masing-masing desa. Nah, inilah mengapa kami harus sampaikan kepada seluruh peserta Zoom meeting siang hari ini untuk bisa dipahami ya. Mengapa sampai dibuat rekening TPPKK se-Kabupaten Rembang? Karena ini adalah awalan yang harus kita ikuti meskipun PMT salah satu program dan PKK nanti kan akan banyak sekali program. Dan PMT setiap tahun akan juga rutin ada program. Dan kemungkinan nanti bisa digunakan untuk program pemberdayaan yang lain rekening ini. Sehingga kami diwajibkan untuk mengikuti arahan dari TP Posyandu dan TP PKK, di mana dalam pelaksanaan PMT yang harus secara administrasi dan manajemen ini harus betul-betul ditata. Jangan seperti yang tahun kemarin, di mana transfer dana itu pada perorangan. Ini kami dipersalahkan dan mendapatkan teguran karena ini secara akuntabilitas keuangan ini sudah tidak benar. Sehingga tahun ini mohon apa yang kami sampaikan di sini seluruh tim yang kami undang ini memahami sehingga kita harapkan komitmen yang harus kita jaga. Tadi sudah disampaikan kepada kita semua dari Bu Ami, tim dari Dinpermades, harapan daripada pemberdayaan melalui Posyandu dan PKK ini harus bisa dilaksanakan. Jadi jangan hanya SK ini sebagai kertas saja tapi tidak betul-betul berjalan. Ini yang kemarin pesan dari tim dari Dinpermades yang kami selalu pegang sehingga kami berhubung menjadi salah satu bidang kesehatan ini menjadi salah satu bidang pada penggerakan Posyandu dan juga PKK pada Pokja 4, maka untuk PMT ini betul-betul kami upayakan untuk dalam strategi se-kabupaten ini sama semua dan timnya pun untuk pelaksana kolaborasi KPM TPK Telponi ini adalah amanah dari Bapeda untuk terkait dengan inovasi telponi stunting. Untuk kami harus mengawal karena kuncinya adalah di Dinas Kesehatan karena stunting ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami setiap tahun. Kalau OPD yang lain itu masih baru mendapatkan tugas itu kan baru saja karena ada Bangga Kencana, ada Ranpasti ya, itu kan baru ya. Stunting itu semua harus bergerak. Tapi kalau Dinas Kesehatan ini kan sudah menjadi tupoksinya setiap tahun sejak zaman dahulu terkait dengan permasalahan gizi pada sasaran bayi dan balita. Sehingga kami ini dituntut untuk lebih berkualitas ya karena bukan mengawali lagi gitu. Sehingga kami harapkan pemahaman dari seluruh tim ya bidan desa ini kami harapkan bisa mengawal karena sebagai ketua bidang kesehatan di semua desa. Jadi untuk Posyandu ya, Posyandu ini kan sudah ada ketua bidang kesehatan sesuai dengan SK yang dari arahan Dinpermades. Sehingga untuk memudahkan branding telponi yang diharapkan Bapeda, maka ketua kader kesehatan pada Posyandu inilah namanya sebagai kader telponi. Dan mohon kepada bidan desa untuk mengadakan rapat rutin dengan kader telponi.
bagaimana program kesehatan yang harus disukseskan, implementasi ILP, kemudian target-target prioritas, penurunan AKI-AKB, penurunan stunting, itu merupakan program prioritas yang harus senantiasa dikoordinasikan di tingkat desa. Dan kami harapkan untuk data sasaran, ini sudah kita diberikan Dinpermades ya. Jadi data sasaran kami diberi arahan Dinpermades untuk data sasaran ini tidak diberikan tidak dalam bentuk puskesmas, tetapi sudah dalam bentuk desa, kecamatan, sehingga data sasaran Posyandu bisa diakses oleh seluruh bidang ya, tidak hanya kesannya untuk kesehatan saja kalau berbasis puskesmas, sehingga untuk database Posyandu ini sudah kita tindak lanjuti kemarin arahan dari Dinpermades untuk diganti namanya per kecamatan, tidak per per puskesmas ya. Jadi ini mari kita proses bersama, datanya banyak sekali ya. Kemudian terkait dengan data yang tadi disampaikan pertanyaan dari salah satu kecamatan. Kenapa kok belum terekap? Karena secara manual mungkin tersampaikan, namun secara data link ini belum ada. Dan kita saat ini sepakati untuk dianggap bahwa satu desa itu siap untuk memulai PMT adalah terkait dengan data rekening TPPKK sudah siap, kemudian data sasaran sudah siap. Nah, inilah yang kita akan cek pada kesiapan di 294 desa. Dinamika penganggaran ini ternyata juga sangat kompleks ya. Bapak Ibu, kami sampaikan terkait transfer anggaran dari puskesmas ke desa. Ada beberapa permasalahan di puskesmas karena penganggaran itu harus ada RKP, RPD ya. Dan di bulan Agustus ini RPD itu beberapa puskesmas itu sudah mengambil di bulan Juli untuk penganggaran pelatihan kader ya yang kemarin. Sehingga untuk PMT mengambil lagi di bulan Juli itu tidak dimungkinkan. Ini kami sedang komunikasi dengan Bapak Kepala Dinas bagaimana ini dinamikanya. Karena kita sudah akan memulai 1 Agustus, ternyata permasalahan terkait dengan penganggaran ini ternyata masih ada problem. Sehingga dengan adanya Zoom meeting hari ini, mohon bersabar bagaimana kabar selanjutnya, dan kami harapkan untuk data, penginputan data, di mana data yang kami dapatkan dari tim kami adalah informasinya untuk beberapa yang sudah fix itu hanya Kaliori Rembang 1, Rembang 2, Bulu, Gunem, dan Sedan. Ya, jadi yang lain-lain ini masih belum siap ya, permasalahannya macam-macam. Ya, ada yang belum lengkap pada data ibu hamil dan balita, kemudian hanya ada nama desanya saja, hanya nama dan desa saja, kemudian ada yang bumil belum. Mohon ini bidan desa dicek ya, mohon dibuka link data, tolong tim untuk di-share pada kolom chat, segera dilakukan identifikasi kekurangan pada data sasaran Posyandu yang kita sudah share ya, yang di dalamnya nanti akan ada data khusus yang terkait dengan persiapan PMT, gitu nggih. Jadi ada data umum, ada data khusus, dan data ini yang akan kita kawal nanti secara sekabupaten, baik nanti share itu oleh nanti yang akan dikawal oleh Dinpermades, yang dengan PKK dan Posyandu, atau dengan kami, atau mungkin bisa nanti digunakan untuk data untuk bidang yang lain. Ini yang diharapkan kemarin ya, kami masukkan dari Dinpermades sudah kami tindak lanjuti, dan kebetulan kami juga sudah menindaklanjuti juga arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Sekretaris Umum TP Posyandu Kabupaten. Ya, ini kami diarahkan betul untuk bagaimana ini jangan sampai momentum PMT ini terlewat, karena ini kunci ya, kunci keberhasilan program itu dari administrasi dan manajemen, catatan, pelaporan alur, dan keuangan ini harus betul-betul dikawal. Dan nanti tim TP Posyandu Kabupaten dan TPPKK Kabupaten akan mengadakan monef ya. Kami nanti yang memonef adalah
dari TPPKK Kabupaten, bagaimana sebenarnya peran Pokja 4 PKK yang saat ini sebagai ketua, sebagai bendahara PMT, dan sebagai koordinator upaya kesehatan dan surveillance kesehatan pada FKD RDS. Pokja 4 ini memang berat, nanti bagaimana desa. Kalau memang perlu dilakukan penggantian, silakan ya untuk bidan desa memberikan masukan kepada Ibu Kades atau Pak Kades ya, karena ini untuk kepentingan desa. Kita tidak bisa lagi sungkan-sungkan, nggak enak perasaannya, karena saat ini yang dilihat adalah kinerja ya. Kalau memang dianggap bahwa yang sudah ada ini belum bisa mengikuti ritme, ya monggo untuk dirapatkan mana jalan yang terbaik, atau bagaimana Pokja 4 diberikan asisten ya. Ini kan harus penting ya, ketua Pokja 4 PKK ini perlu asisten ya. Jangan dibebankan terlalu besar tapi tidak disupport dengan tim. Nah, ini perlu dirapatkan. Ini mohon bidan desa kuncinya pada panjenengan, karena panjenengan sebagai ketua bidang kesehatan pada TP Posyandu Desa. Kualitas seluruh program kesehatan ini adalah pada panjenengan ya. Jadi tolong, karena sudah ada perawat desa, bidan desa harus bekerja dengan perawat desa. Perawat desa yang belum mau kerja lapor kepada kepala puskesmas ya. Kalau kepala puskesmas belum respon, lapor kepada kami ya. Karena ini ternyata memang era kita itu era lapor. Era kita era rapat, era kita era wadulan. Nah, kalau nggak wadul, nggak lapor ya gimana ya? Pekerjaan ini tuntutannya bukti. Tidak bisa kita tanpa bukti. Di buktinya ini mana? Nggak bisa sekarang itu cuma ngomong doang. Ngomong formal-formal itu sudah nggak laku sekarang. Ngomong bukti nyata, hitam di atas putih. Kalau memang dirasa memang belum bisa berkoordinasi ya, kita komunikasi terus dan terus. Kalau memang dirasa butuh sosialisasi, maka butuh sosialisasi terus dan terus. Nah, inilah menjadi kunci keberhasilan program yang kita tahu bahwa program kerja kita banyak sekali ya. Rencana kita ini tidak boleh muluk-muluk dulu, yang ada aja dulu lah ya, karena beban desa ini berat ya. Kami ikut mikir desa ini butuh membangun ya. Kemudian OPD bidang-bidang ini pada request kepada desa, kasihan desa. Sehingga kami di kabupaten ini harus duduk bersama bagaimana kolaborasi antara seluruh ya OPD terkait, bila memang program bisa diintegrasikan, integrasikan aja. Jangan lepas-lepas ya. Lepas-lepas membebani desa, desa akhirnya tidak bisa berkembang, tidak bisa membangun, ya hanya sibuk untuk berkutat mengikuti apa yang diminta oleh OPD-OPD. Ini kami kemarin dapat masukan demikian, sehingga kami makanya sering berkoordinasi dengan OPD-OPD bagaimana menyederhanakan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab yang ada di desa. Karena kami keterbatasan ya, karena kemampuan kami terbatas, sehingga kami mencoba yang urusan yang terkait dengan TPPS ya, TPPS yang ada di desa, TPPS di kecamatan. Nah, ini sudah kita kolaborasikan pada Telponi Stunting, kolaborasi KPM TPK Telponi, dan sudah kita kolaborasikan juga dengan Kabupaten Sehat FKS. Nah, ini ya yang kita selalu terngiang-ngiang ya, pesan daripada jangan memberatkan desa. Jangan memberatkan desa, tapi karena ini masih awal ya Bapak Ibu, yang berat ini kan sudah lama memang ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami, karena ini masih program baru ya. Pengawalan untuk menata sistem yang ada di desa, tapi sama sekabupaten. Ini kami diamanahi oleh Bapeda. Ya, Bapeda ini berharap betul dengan peran kami yang sudah berjalan sekian lama, pemberdayaan sudah jalan bagus, sehingga kualitasnya kami dituntut untuk lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Sehingga ini yang menjadi kami harapkan untuk bisa diterima dulu informasi ini, ya. Sekedar informasi ya, ada PPT materi, tolong di-share ya. Jadi materi kami akan sampaikan singkat-singkat saja. Tolong di-share screen ya.
Oke, bisa diakses ya di layar. Next. Next. Oh ya ini nih. Bentar, yang tadi sebelumnya. Ini nggih Bapak Ibu, seluruh tim ya. Saat ini prevalensi stunting kita pada posisi di 15,8 ya. Bisa dilihat di angka paling atas 2024 ya. Target dari Bapeda untuk 2025 prevalensi stunting kita diharapkan untuk bisa turun di bawah 15,8. Sehingga dengan adanya PMT yang terkoordinasikan demikian, harapan dari prevalensi stunting ini bisa turun ya. Kalau Boseng dan underweight ini data tambahan, tapi yang dilihat adalah prevalensi stunting. Jadi yang pertama ya, yang menjadi raport kinerja kabupaten. Next. Next. Sudah paham ya PMT lokal, kami tahu. Nah ini ya, serempak tanggal 1 Agustus. Namun kami saat ini sedang berkoordinasi ya, mengkaji ya. 1 Agustus ini bagaimana dengan dinamika tadi bahwa anggaran, kalau memang 1 Agustus dimulai, berarti kan uang anggaran itu sudah harus masuk ke rekening sebelum 1 Agustus. Ya. Jadi kalau memang serempak, ya uangnya harus masuk dulu nih pada rekening. Lah, rekening aja ini kami sedang berkoordinasi dengan Bank Jateng. Ada beberapa kemarin ya permasalahan, alhamdulillah. Contohnya di Lodan Kulon ini sudah jadi, alhamdulillah ini kami betul-betul berkoordinasi ya dengan TPPKK Pokja 4 sudah dibantu ya untuk bagaimana rekening-rekening yang masih belum jadi ya ini dengan bisa diakselerasi ya apakah memang permasalahan ada di mana. Nah ini nanti kami akan konfirmasi ulang. Kalau nomor rekeningnya sudah ada semua nggih Bapak Ibu, cuman buku tabungan ini ada yang belum diterimakan. Karena apa? Persyaratan dari desa ada yang kurang sehingga nanti bila rekening uang sudah masuk, untuk pengambilan uang ini wajib untuk syaratnya dibawa. Nah, ini ya karena untuk mempercepat proses ya. Ternyata tidak mudah berkoordinasi dengan cepat ya karena bermacam-macam permasalahan yang kompleks di tingkat desa. Kami harus paham dan menyadari dan tentunya ini kami sampaikan bahwa sampai hari ini ada beberapa permasalahan ya. Rekening ini juga sedang proses, data sasaran ini juga sedang kita kejar ya. Ya. Jadi mohon nanti Dinpermades membantu kami untuk menyampaikan kepada KPM ya untuk dibantu tim yang ada di desa untuk data sasaran ya. Karena selama ini proses ini memang bermacam-macam ya yang diselesaikan di masing-masing wilayah puskesmas. Harapannya dengan strategi yang ada, otomatis tim pelaksana PMT ini membantu bagaimana kesiapan data yang akan data sasaran yang akan kita laksanakan atau kita berikan pelayanan PMT tahun 2025. Untuk waktu ya, ini 1 Agustus ya, untuk sasaran ibu hamil dan resiko kek. Ibu hamil kek, resiko kek, dan balita wasting. Ini 1 Agustus, sambil menunggu info lanjut ya, ini perencana awal kita. 1 Oktober, sasarannya ibu hamil kek atau resiko kek dan balita underweight. Ya, kemudian 1 November ibu hamil kek atau risiko kek dengan balita with faltering. Jadi kalau ibu hamil ini kan intervensinya selama 120 hari. Ya, sehingga kemarin jangan sampai kalau sampai sasarannya cuma ibu hamil aja ya. Jadi nanti ibu hamil ini kita loh, ini ibu hamilnya mulainya 1 Agustus. Jadi 1 Oktober ini ya tetap balita. Mbak ini salah tulis ya. Iya, tapi yang kita tulis dimulainya, enggak usah dikurangi aja. Halo, ini nanti ini ya, saya revisi ya. Jadi 1 Oktober itu adalah dimulainya sasaran balita underweight. Kalau ibu hamil kan sudah dimulai di 1 Agustus ya. Terus 1 November dimulainya balita with faltering. Nah, kalau ibu hamil kan tetap sudah otomatis ya berlanjut. Ya, berlanjut, lanjut ya 1 Agustus lanjut pasti di Oktober ya masih ada ibu hamil, November ya masih Oktober, November, Desember ya masih ya.
Itu nggih. Jadi ini untuk bisa dipahami bahwa nanti kita sudah mendapatkan data kalau per 1 Oktober nanti serempak balita underweight dilakukan intervensi, maka data bulan di itu dengan underweight adalah intervensinya selama 28 hari ya. Jadi kita di 28 hari bulan Oktober kita sudah punya data ya bahwa berapa keberhasilannya berat atau nanti hasil dari pemantauan. Oke, Desa Ngasinan hadir, terima kasih KPM-nya luar biasa. Jadi nanti per 1 Oktober kita sudah punya data balita underweight kita itu proses 1 bulan 28 hari itu bagaimana progresnya, keberhasilan PMT-nya ya. Karena PMT ini tidak mudah nggih Bapak Ibu. Semuanya problematika kita sudah menunya bagus, ininya bagus, problematikanya pada orang tuanya atau pada nafsu makan anaknya. Ya, wes nggak apa-apa. Ini ikhtiar ya, ikhtiar. Yang penting proses ya, prosesnya. Ini sudah luar biasa proses. Hasilnya mudah-mudahan bisa mengikuti proses yang sudah bagus. Ya. Next. Nesa Melagen hadir, terima kasih KPM. Desa Sambiroto, Kecamatan Sedan. Desa Sanetan hadir, Budini. Ya, halo, ketemu lagi. Punjul Harjo. Nah, terima kasih ya. Masya Allah, ini kok semakin siang banyak yang tambah-tambah terus ya. Matur nuwun ya. Wah, ini memang kita segoro mulyo. Terima kasih. Ini KPM-nya sangat antusias sekali. Terima kasih ya. Karena kita bersama-sama mengawal. Kami maaf ya kepada KPM sudah membantu. Terima kasih membantu input EPPGBM. Sekarang istilahnya Sigisisgesga. Terima kasih. Ya kami juga titip sama bidan desa ya selaku ketua TP Posyandu di desa. Tolong juga dibuka EHDW ya. Kalau LC-Mil ini kan untuk TPK ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita semua aplikasi harus kita kawal ya. EHDW ya kita kawal, LC-Mil kita kawal ya. Sigisisgesga kita kawal. Ayo bareng-bareng semua harus bareng. Sedang menata sistem yang menjadi tanggung jawab yang sudah kami diberikan arahan oleh Bapeda, oleh Dinpermades, ini kami harus menindaklanjuti ya. Sehingga kami betul-betul konsen ya dengan program ini dan kami harus menyampaikan kepada panjenengan semua, jangan sampai sistem yang sudah ada di masing-masing desa ini hanya cuma nama. Mari kita sama-sama oh ya, sering bermasalah ya, trouble aplikasi EHDW juga sama. Kami juga sama, tapi yang jelas kita ini intinya itu kolaborasi nggih Bapak Ibu, nggak ada yang sempurna. Yang ada itu adalah ya saling mensupport ya. Nggak ada namanya kita itu menyalahkan, tidak ada, tapi ya apa yang perlu dibantu gitu ya, apa yang perlu disupport. Nah itu aja ya yang kita harapkan untuk bisa menjadi prinsip kita semua ya. Karena kami di kabupaten ini sudah demikian nggih Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa ini kami sering berkoordinasi dengan seluruh OPD dan tentunya ini harapan kami juga menjadi budaya ke depannya ya. Terima kasih, ini semua sudah ngabsen di chat grup, nggak bisa saya baca satu-satu ya. Sehingga kami harapkan dengan semangat yang luar biasa. Jadi ini nggih, saya kembali lagi kepada materi tahun 2024 tim pada SE itu kita kan menyusun ya KPM sebagai apa, TPK sebagai apa. Itu ternyata hasil evaluasi di desa itu tidak mampu ya, tidak mampu mengikuti strategi dari yang kita komitmenkan di tingkat kabupaten. Kami rapat di tingkat kabupaten itu ternyata tindak lanjut di desa tidak mampu ya. Jadi kami harus mengevaluasi tahun ini. Yang penting kolaborasi KPM, TPK, Telponi, wes itu adalah tim pelaksana bersama dengan ketua ya, ketua
bidang kesehatan pada TP Posyandu Desa. Berarti sama bidan desa. Dah itu. Poinnya itu nggih Bapak Ibu. Yang mendistribusikan siapa monggo, yang masak siapa monggo. Namun rapat di internal itu penting. Melihat menunya. Duh, ternyata kok menunya ini kemarin kan ada pelatihan ya. Oh, ada yang belum paham misalnya. Mungkin ya nanya-nanya atau gimana. Kami sudah menyusun nih menu, sudah kita mudahkan. Tapi kan nggak tahu ya sampai nanti di desa mungkin pemahamannya masih belum bisa maksimal misalnya. Kan itu nanti rapat lah ya. Jadi ketua bidang kesehatan, Ibu Bidan, ayo panjenengan ini yang harus rapat dengan semua kader ya, KPM, TPK. Bidan desa sudah masuk jadi tim TPK. Ya, bidan desa sekarang sudah menjadi ketua bidang kesehatan pada TP Posyandu Desa. Betapa kuncinya adalah pada bidan desa. Dan kami saat ini untuk program prioritas memang bidan desa ini betul-betul harus menggerakkan ya. Jangan sampai bidan desa ini sudah nggak tinggal di desa, nggak menggerakkan, wassalam. Nanti kita akan evaluasi ya. Bidan desa yang tidak tinggal di desa, tetapi sudah tidak tinggal di desa, nggak menggerakkan. Kalau tidak tinggal di desa, tapi betul-betul hubungan baik dengan desanya bagus, ininya bagus, kami tidak masalah. Tapi kalau sampai bidan desa sudah tidak tinggal di desa, koordinasi dengan desanya nggak bagus, komplain banyak, ini nanti kami akan evaluasi karena ternyata bidan desa ini kunci keberhasilan program kesehatan. Semua program kesehatan ya, karena sebagai ketua bidang kesehatan pada TP Posyandu ya. Itu ya, ini sekarang sudah kelembagaannya sudah ditata. Dinpermades sudah sering kali sosialisasi dan kami harap untuk bisa ditindaklanjuti ya. Kami sudah memudahkan ya untuk bidan desa, sekarang sudah dibantu ya. Pada FKD dalam RDS, wakil ketua TP Posyandu Desa adalah ketua FKD dalam RDS. Mohon bila SK TP Posyandu Desa belum demikian, mohon segera diperbaiki. Karena surat edaran dari Dinpermades mungkin sedang proses ya. Mungkin sedang proses karena kami sudah kemarin rapatkan di tingkat kabupaten bahwa ketua TP Posyandu Desa adalah Ibu Kades, wakil ketua TP Posyandu Desa adalah ketua FKD dalam RDS. Ini mohon untuk bisa dipahami dulu, dicatat. Kalau memang SK-nya belum benar, dikaji, dibenarkan, dan nanti kami akan koordinasi dengan Dinpermades terkait penyuratan. Kemarin Dinpermades sedang proses untuk menyurati semua desa, semua kepala desa terkait dengan review SK TP Posyandu. Ya. Ini semua jadi anggota ini ya, TPK jadi anggota, KPM jadi anggota, kader telponi ketua bidang kesehatan pada TP Posyandu Desa ya. Ini bukan TP ya. TP-nya dihilangkan, ini ketua kader telponi. Oh, ini ketuanya. Jadi dari kader-kader telponi di semua, misalnya Posyandunya ada 10. Kader telponinya kan ada 10 nih ketua bidang kesehatan. Lah itu masih dipilih satu ketua ya, ini anggotanya. Ini sebagai anggota PMT ya. Jadi ini KPM, TPK, ketua kader telponi akan bekerja sama mensukseskan program PMT. Harapan kami program yang lain pun akan sama ya, nanti kita akan mensukseskan program dari TPK. Program TPK ini kan pendampingan keluarga. Ini kami nanti akan kolaborasi juga KPM, TPK, telponi. Program KPM ini kami harus akan kolaborasi. Ini kemarin pesan daripada Dinpermades yang kaitannya dengan stunting. TPK ini kan berarti data sasarannya kan bukan data bayi balita stunting, tetapi data keluarga beresiko stunting. Nah ini yang harus juga kita nanti akan masukkan pada Posyandu ya. Ini kan hubungannya dengan kesehatan, sehingga nanti data keluarga beresiko stunting akan kita buat by Posyandu semua. Jadi sekarang semuanya by Posyandu, per Posyandu, data ibu hamil ya per Posyandu, sampai data keluarga beresiko stunting akan kita pitati per Posyandu. Dan ini yang tahu adalah tim bidan desa dan tim ketua FKD RDS dan Ibu Kades selaku ketua TP
Posyandu dan TP PKK. Dan nanti juga bersama Ketua Pokja 4 PKK sebagai koordinator upaya dan surveillance kesehatan. Ini sudah bagus ya, secara strategis sudah bagus, ini tinggal kami harapkan untuk di desa berproses. Siapa ini kuncinya? Bidan desa. Ya, kunci keberhasilan sistem pemberdayaan apakah di PKK, ada di Posyandu, kuncinya bidan desa. Kami ingatkan kembali, bidan desa. Data sasaran kalau belum diisi, kuncinya bidan desa. Bidan desanya rapatlah dengan tim tadi ya, ketua kader teleponi di masing-masing Posyandu, diisi itu datanya ya. Jangan hanya diterima informasi ini, rapat ya, rapat. Buka linknya, cocokkan dengan data yang manual di masing-masing Posyandu. Karena keterlibatan masyarakat pada Posyandu ini kami paham masih kurang, masih rendah. Terutama di kota ya. Di kota, keterlibatan masyarakat pada Posyandu di kota ini masih rendah. Wes nggak apa-apa, tata dulu organisasinya, tata dulu timnya, kuatkan dulu, baru nanti berpikir bagaimana sasaran ini bisa hadir, itu nanti ya. Tata dulu rumahnya, tata organisasinya, bertahap. Kita nggak bisa untuk terlalu ideal harus gini-gini, nggak bisa. Kita terlalu banyak program, kita terlalu banyak tugas, tapi yang jelas kami harapkan mari kita tata dulu organisasinya. Siapa orang-orangnya ya. Jadi kayak bidan desa ini Posyandunya ada berapa? 5. Berarti timnya 5-nya panjenengan ini namanya harus sendiri-sendiri loh ya. Sudah tidak diperkenankan merangkap ya, tidak boleh merangkap itu sudah karena gini ya, kaitannya pasti desa itu nanti honornya gimana. Kalau rangkap kan honornya kan bisa tidak dihonori katanya begitu ya. Jangan, wes kerja dulu, nanti pasti akan dipikirkan ya. Pelan-pelan lah, belum kita berpikir honor belum waktunya. Kita tata dulu lah rumahnya ya. Nanti identifikasi, nanti kita akan identifikasi berapa sih kebutuhan honor kader, berapa sih jumlah kader. Ya, nanti itu akan menjadi beban rutin daripada pengeluaran dana desa itu berapa sih gitu. Ya makanya karena terlalu banyak request ya kepada desa sehingga desa ini pusing ya. Saya kasihan, kami kasihan, Bapeda ini prihatin ya. Ini tim dari Bapeda sering koordinasi dengan kami, prihatin beban desa yang sangat tinggi ya. Beban desa yang sangat berat ya. OPD banyak request ya, pingin disukseskan semua ya. Pusing nih desa ya. Oke, bertahap ya. Yang penting kami sudah sharing di sini. Kami harapkan desa itu paham, tenang ya, nggak boleh panik. PMT ini pokoknya dikawal ya. Terkait anggaran, tetep komunikasi dengan bidan desa. Ini pokoknya kami nanti pastikan ya. Kalau uang sudah masuk ke rekening, ini harapan kami ini baru bisa kita mulai. Kan Rembang ini sudah terlambat lama ya. Tapi secara kualitas kita tidak kalah dengan kabupaten lain ya. Terlambatnya karena masalah non teknis ya, kami tidak bisa menyalahkan karena itu bukan kewenangan kami, tidak bisa membahas juga. Kita hanya menerima dan ikhtiar ke depannya waktu kita tinggal berapa bulan, mari kita mencoba untuk meningkatkan kualitas ya, bagaimana program PMT ini bisa berhasil. Slide. Sudah ya? Sudah ya? Ini kebijakan Posyandu sudah dibahas. Terus next. Nah ini ya, tadi peran KPM sampun. Nah, ini tadi ya, pada minta modulnya. Ini nanti kami share ya materinya untuk dipelajari di masing-masing. Ya. Karena kami ini betul-betul berharap pada kualitas kelembagaan. Ini pesannya Din Permades, Bu Dini. Saya tetap sosialisasi terus ya dengan tim Din Permades. Itu berkali-kali kami kalau bertemu itu titip ya, Din Permades itu titip karena kesehatan yang sudah duluan jalan nih ya, berarti harus otomatis sudah untuk jalan kelembagaan ini harusnya sudah jalan duluan ya. Untuk yang bidang-bidang lain kan masih proses ya. Besok aja kita rapat dari Kamis itu adalah rencana kerja TP Posyandu Kabupaten. Kita masih proses, tapi untuk kesehatan harapan dari Din Permades jangan ya Bu, jangan lama-lama prosesnya karena panjenengan sudah lama nih gitu ya.
Nggih, siap. Pokoknya siap aja, kami dukung, kami integrasikan, kita buat ini menjadi sebuah hal yang jalur yang mudah, tidak banyak problem. Harapannya demikian ya. Ini mungkin nanti yang akan terjadi di desa ini adalah dinamika kemampuan ya. Misalnya ketua Pokja 4 PKK nggak mampu Bu, saya banyak ya. Nggak mampu Bu, ketua Pokja 4 PKK desa ini tuh nggak kompeten. Nggak bisa kalau disuruh bendahara loh, ya wes disuruh dulu lah. Nanti kalau nggak bisa, ya nanti dinamika desa yang akan memutuskan gitu. Lawang belum diminta kerja udah dinilai nggak mampu, sudah dicap. Kalau sudah dicap jelek, jelek terus ya jangan. Ya itu yang saya kemarin nggak suka. Kalau sudah nggak bisa, dianggap nggak bisa belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu kalau proses itu ya jangan, kok jalan dulu. Kalau memang nanti kok nggak jalan, ya rembukan. Apa nanti ditambahi asisten gitu ya. Kan kita jangan langsung tiba-tiba radikal ganti jeret. Waduh, nanti malah nggak jadi kerja, malah nanti yang terjadi adalah konflik ya. Konflik, gegernya itu besar lah. Substansi kegiatannya, aduh, jadi belum kepegang, jangan ya. Kalau memang jam 4-nya nggak mampu, ya ditambahi asisten, ya tambahi yang membackup biar itu jalan ya. Karena apa? Lumil sudah dipilih jadi Pokja 4 itu kan kemarin kan kita sudah tidak boleh Pokja 4 itu bidan desa. Untung ya, karena Bu bidan desa harus jadi ketua tim. Apa tadi? Ketua bidang kesehatan. Loh, untung kita sudah mengawali dulu ya, nggak boleh Pokja 4 itu bidan desa. Jadi gitu nggih. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini sebenarnya sudah berproses bagus. Terima kasih ya untuk semua upaya yang sudah dilakukan. Ini sudah terakhir ya? Slide terakhir, next ya. Nanti untuk distribusi semuanya yang tadi minta modul ini ya. Ini kesimpulan dari SE kita. SE ditandatangani Bapak Bupati, sedang tunggu turun ya, sudah proses, sudah naik Pak Sekda ya. Sudah tinggal ke Bapak Bupati. Jadi kita memang alhamdulillah ya proses PMT ini luar biasa, koordinasinya sangat luar biasa dan untuk menuju launching kick off kita luar biasa hari ini masih Zoom meeting ya dan alhamdulillah ini sudah berjalan sampai dengan hari ini mudah-mudahan nanti kita akan monitor. Jadi Monef kita nanti pada bulan pertama itu nanti adalah Monef yaitu yang sudah dilaksanakan ya ibu hamil sama wasting. Jadi kita sudah dapat data ya untuk di akhir bulan. Kalau memang belum bisa masuk link, nanti kita minta data manual foto-foto nggak apa-apa. Nanti kita yang masukin linknya. Ya, kalau memang tidak biar cepat gitu ya misalnya lo ya kalau bisa ya timnya nanti dibantu kalau bidan desa nanti dibantu nutrisionis ya kan ada perawat desa sekarang ada perawat desa ada dokter wilayah bentar saya harus itu deh next slide. Jadi ini distribusi kemarin ini kami dari Dinsos PPKB ini harapannya adalah TPK yang mendistribusikan ya. Jadi ini kami Dinsos amanah dari Dinsos untuk Bapak Kepala Dinas Sosial itu yang mendistribusikan itu adalah TPK karena tim pendamping keluarga itu harapannya begitu idealnya. Ya, tapi kembali lagi kami monggo lah rapat di tingkat desa. Kuncinya ya masing-masing desa bagaimana nggak memberatkan ya. Bagaimana itu masuk gitu ya. Oh ini ada pertanyaan di chat ya nanti ya. Slide terus tak cepetin ya. Terus jumlah posyandu di Kabupaten Rembang ini adalah total 1.218 ya. Ini mohon ini ya. Nah, ini ya total posyandu kita. Paling tinggi posyandunya adalah di Rembang karena Rembang 1, Rembang 2 ya. Nomor 2 yaitu di Sedan ya karena memang luas ya wilayahnya Sedan, Pamotan berapa? Pamotan 598 ya. Rata-rata yang wilayah-wilayah luas Pamotan, Sedan, Lasem, Pancur, Ragan ya, Sarang.
Ini pancurnya nggak terlalu luas tapi posyandunya banyak. Berarti ini strategi pembagiannya bagus. Ini pancur ini kan tidak terlalu luas ya, tapi dia dari awal sudah 102 posyandu. Ini mungkin sudah ditata ini. Ditata kewilayahannya seperti mungkin berdasarkan apa ya, mungkin untuk lebih pemantauan lebih ini ya. Ini Kragan Sarang ini kalau ini kan memang besar ya. Kok jumlahnya sama dengan pancur ini loh ya. Dari sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu bagaimana strategi masing-masing kecamatan ya. Ini kecamatan Pancur ini luar biasa 102 posyandu. Ya kan ini berarti kan ditata betul ini ya. Bukan berarti yang lain nggak ditata nggih Bapak Ibu. Maksudnya luas wilayah dengan ini kan biasanya posyandu itu kan berdasarkan jumlah dawis ya. Dawis ya gitu ya. Dawis betul kan ya dawis. Itu ya Bapak Ibu ini kita sharing aja sebentar untuk ini sudah ya materi. Mari kita masuk sesi tanya jawab. Saya berikan waktu kembali kepada MC Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas materi dan arahan yang telah diberikan. Kami persilakan pada Bapak dan Ibu sekalian untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bu Dini. Monggo. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu Dini. Mohon izin saya bacakan. Ibu izin bertanya terkait aturan kemarin saat Musdes pembentukan posyandu. Ketua TP Posyandu adalah suami atau istri kepala desa. Jika tidak ada, maka suami atau istri sekretaris desa. Berarti perlu diperbaiki sekarang aturannya, Ketua TP Posyandu harus Ketua PKK Desa begitu, Nj? Monggo, ini bisa Aduh. dijawab. Oke, ini kalau posyandu sepertinya Bu Ami nih yang harus menjawab. Saya kok ini ya terkait dengan TP Posyandu ini kelembagaan itu kan semua yang mengarahkan adalah Dinpermades. Begitu pula hari ini kami ini kan betul-betul menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Dinpermades. Bagaimana ketua bidang kesehatan itu adalah bidan desa. Nah, kalau yang ketua TP Posyandu, nah ini yang kami mungkin Bu Ami bisa membantu menjawab Bu Ami. Oke, siap Bu Dini. Dari contoh template SK dari Kemendagri itu sudah menyatakan dengan jelas apabila kadesnya perempuan maka itu atau suaminya, nggih. Nah, kadang itu ada yang tidak berkenan kalau suaminya dijadikan sebagai ketua TP Posyandu. Maka saran kami bisa diambil dari ketua TP ketua TP PKK atau ibu dari sekretaris desanya. Biar lebih gampang karena mereka yang bertempat tinggal di desa tersebut biasanya ada beberapa yang tidak berkenan suaminya menjadi ketua TP Posyandu. Bagi kami di desa monggo silakan kami menerima keputusannya, tetapi dari template yang dikirim oleh Kemendagri itu sangat jelas mengatakan bahwa harus suami dari ibu kadesnya, ibu lurah atau ibu kadesnya. Tapi kenyataannya di lapangan banyak yang tidak bersedia suaminya untuk menjadi ketua TP Posyandu. Jadi kami sudah konsultasi dengan provinsi dan diperbolehkan. Demikian jawaban kami, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Ya, Gitu sama-sama. ya. Pertanyaan dari mana ya tadi ya? Ini akunnya namanya pamotan_rembang. Oh, dari Pamotan Tidak ya. ada namanya, dari Sudah. Pamotan. Jadi gini yang kemarin itu yang harus direview. Kalau untuk ketuanya kami rasa nggak ada masalah, nggih. Yang jadi masalah itu wakilnya. Wakil Ketua TP Posyandu Desa kemarin itu arahannya adalah Ketua FKD RDS, Ketua FKD dalam RDS karena inovasi FKD dalam RDS ini adalah dari Bapeda itu sudah diminta untuk dijadikan komitmen untuk semua desa. Sehingga kami kemarin dapat arahan dari Ibu Sekretaris Umum TP Posyandu Kabupaten untuk wakil Ketua TP Posyandu Desa adalah Ketua FKD dalam RDS. Nah, ini yang perlu direview. Kalau untuk Ketua TP Posyandunya, kami rasa tidak masalah ya. Monggo tadi yang sesuai dengan arahan Bu Ami.
Begitu yang dari Pamotan bisa diterima. Ada tambahan sedikit Bu Dini. Kemarin itu kan terkait template yang dari Kemendagri itu tidak ada wakil ketua Posyandunya. Nah, kemudian kan hasil diskusi kita itu bahwa kita harus memasukkan wakil ketua Posyandu, TP Posyandu adalah ketua FKD dalam RDS. Dan di Rembang itu sudah banyak desa yang mengirim SKTP Posyandu lewat link ke Kemendagri. Jadi banyak yang bertanya ke kami, bagaimana ini Bu? Kami sudah terlanjur mengirim linknya. Dan itu nanti kan link itu akan dilihat kaitannya dengan register Posyandunya juga. Akhirnya kami bersepakat kemarin sudah diskusi dengan Bu Kabid bahwa yang sudah mengirim link ke Kemendagri itu kami biarkan saja. Tetapi bagi desa yang belum membuat SKTP Posyandu maka ditambah dengan wakil ketua, yaitu ketua FKD dalam RDS. Demikian Bu Dini, terima kasih. Oh, terima kasih Bu Ami. Begitu nggih, Bapak Ibu. Kami harapkan untuk bisa diterima informasi yang sudah kita sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada MC, Mbak Dian, silakan. Oke, terima kasih Bu Dini dan juga Bu Ami. Baik, Bapak dan Ibu silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi di luar tadi nggih, yang tentang yang mungkin terkait teknis PMT atau bagaimana. Mungkin ada yang mau tanya, mau mumpung ada di sini, silakan. Atau sudah cukup jelas terkait ini nggih, PMT-nya atau sudah tidak sabar untuk memulai PMT-nya. Kira-kira gimana Bu? Dimulainya kira-kira kapan Bu? Ini mungkin teman-teman kader di lapangan mungkin bertanya-tanya Jadi juga nih Bu. kita tetap menyampaikan 1 Agustus serempak. Tapi karena kita kan masih ada waktu ya, ini masih ada 1 hari ya, kita akan informasikan besok ya. Jadi 1 Agustus serempak ini tetap lanjut atau bagaimana nanti kami sampaikan besok ya. Nah, ya tadi kan permasalahannya kalau memang PMT itu sudah mau mulai tanggal 1 Agustus, duitnya kan harusnya udah ditransfer. Nah, masalah rekening ini juga kita masih koordinasi sama Bang Jateng. Bang Jateng udah bilang rekeningnya udah jadi semua sekabupaten, tapi bukunya belum diambil karena persyaratannya banyak yang kurang. Nah ini kami harus bijak ya menyikapi hal ini karena memang tidak mudah. Sudah terima kasih Bang Jateng udah seperti itu. Cobalah nanti kami menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas. Gitu nggih. Terima kasih. Ya, baik, jadi untuk keputusannya nanti ditunggu besok ya, Dokter Dini ya. Untuk keputusan kira-kira Kemudian kapan dimulai PMT-nya. Oke, monggo Bu Anita ya mau tanya. yang sewu tadi kan ada yang di-share di link itu nggih. Itu Oke. yang diisi itu hanya data sasaran kemawon. Atau kan saya lihat-lihat ini barusan saya buka kok ada Iya. foto OTK-nya dan lain sebagainya. Itu juga diisi? Oh, ya sedap. Mungkin dari admin bisa bantu share isian link yang data sasaran. Kira-kira mana saja yang bisa yang harus diisikan? Jadi di bagian di link ini Bu, ketika diklik nanti kan ada folder-folder ya, folder kecamatan, kemudian Nggih, folder nggih, nggih. desa-desanya. Nah, untuk sasaran PMT itu ada file tersendiri, jadi tidak di dalam folder folder desa, tapi ada di paling bawah. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Ini jadi di paling bawah, misalnya dari data Posyandu Kecamatan Sarang. Ini kemudian ada folder lagi nama-nama desa. Nah, di bagian bawah itu ada file bentuknya spreadsheet. Nah, nanti di dalamnya ini sudah ada eh, sheet lagi ya, sheet lagi ada ibu hamil, balita tidak naik berat badan, balita BB kurang, dan balita gizi kurang. Nah, yang kita minta untuk diisikan adalah di bagian link ini. Diisikan sesuai dengan kolom-kolom yang sudah kita sediakan. Ngoten, Bu. Nggih, coba. Itu Injen. itu yang di-share dari ini nggih DKK nggih. Enggak, ini Bukan dari nanti Dermadeska. nanti bisa koordinasi dengan teman-teman dari nutrisionis ya, Bu. Siap, siap. Soalnya dari nutrisionis belum di-share-kan sih setahu Oke. saya nggih. Iya, diisi teman-teman nutrisionis.
Nggih, nggih, matur Nah, suwun, kemarin Mbak. ya, sami-sami. Jadi tadi kami cek sebelum kita mulai Zoom-nya tadi masih ada beberapa kecamatan itu yang belum lengkap pengisian. Mungkin ada yang data nama desanya yang belum diinputkan, baru nama-nama balita atau gunungnya saja seperti itu. Jadi kami minta bantuannya nanti untuk teman-teman bidan desa nih bisa berkoordinasi dengan teman-teman nutrisionis untuk bisa melengkapi link tersebut. Sudah, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Ibu kader, monggo. Belum ada yang tanya ya tadi. Ampun, mungkin sudah Bu Dini. Ini Iya sudah Mbak, jelas Bu Dini. mungkin cukup ya, udah jam setengah Iya, 4, wah luar biasa sudah. ini. 289 yang masih aktif bergabung, mudah-mudahan ya Iya. sudah apa diterima ya informasi hari ini. Mohon maaf dan terima kasih, sampai ketemu pada Zoom meeting berikutnya di lain hari. Baik, Kalau Bapak yang dan tidak Ibu bisa sekalian. bergabung, ada link YouTube ya, nanti Iya, bisa ada diakses. YouTube. Ya gitu ya. Saya kembalikan Mbak Dian. Terima kasih Oke, Mbak. oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Oke, karena sudah tidak ada yang mungkin ingin ditanyakan lagi, untuk acara Zoom meeting koordinasi pelaksanaan PMT pada siang hari ini kami cukupkan. Kami cukupkan sekian ya Bapak dan Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Zoom meeting kali ini dan juga Bu Dini dan Bu Ami selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih atas materi dan juga arahannya. Semoga dengan pertemuan kita melalui daring hari ini bisa menambah semangat kita semua ya, dan pelaksanaan PMT tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik dari kami mungkin itu, dan ada informasi tambahan G untuk yang teman-teman yang lain mungkin yang belum bisa bergabung pada Zoom meeting siang hari ini, kita sediakan juga link YouTube G, Bapak dan Ibu, di YouTube-nya Dinas Kesehatan. Nanti bisa cek di kolom chat ini, nanti akan di-share dari admin ya. Jadi nanti bisa disetel ulang kalau pengen ada yang ingin nonton lagi gitu, ada info-info tadi mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Dan untuk link-link yang tadi di-share oleh teman-teman admin, mungkin bisa minta bantuannya ya teman-teman bidan desa dan juga teman-teman nutrisionis yang ada di puskesmas. Mungkin itu dari kami. Kami cukupkan sekian Zoom meeting kita pada sore hari ini ya, siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Ada kurang dan lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.